Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Salam jumpa kembali dengan pelajaran seni budaya. Harapan saya kalian tetap semangat untuk menimba ilmu. Walaupun saya lihat di kelas 9 ini ada penurunan semangat ya. Baru jam 9 yang lihat video saya baru 6 orang, 5 orang, yang lain pada kemana? Ya bangun. Yuk kita belajar ya. Jangan turunkan semangat kalian, senantiasa pompa semangat kalian untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, di pelajaran seni budaya kita lihat bab ketiga sekarang. Bab ketiga ada judulnya Tari Kreasi ya. Jadi judulnya Tari Kreasi di halaman 32. Nah, kita sudah belajar tarian itu ada tradisional, ada tari modern. Nah, sekarang ada yang disebut dengan tari kreasi. Apa itu yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasi. Diinovasi itu ya pasti dibikin sesuatu yang nggak bagus jadi bagus, direka-reka sehingga menjadi indah. Jadi tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerak. Bukan hanya gerak, disesuaikan juga alat pengiring atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Agar apa? Agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman. Dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan dengan zamannya. Misalnya tari topeng, bisa tari topeng dibuat kreasi sesuai dengan zaman kekinian. Nah, itu tari kreasi yang penuh dengan inovasi ya. Pada perkembangan selanjutnya, tari kreasi juga disebut dengan tari modern. Karena itu pada perkembangan selanjutnya, tari kreasi termasuk kategori tari modern. Ya, kalau tari modern biasanya tidak terpaku dengan pakem-pakem tertentu. Beda dengan tarian tradisional yang mempertahankan budaya asalnya, jadi tidak terpaku dengan pakem-pakem tertentu. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, jenis tarian yang lebih diterima oleh masyarakat inilah tarian modern, baik dalam gerakannya maupun keseluruhan penampilan yang dipertunjukkan sebagai tentunya tarian sebagai sebuah media hiburan. Ya, memang sangat mengasihkan kalau kita melihat satu tarian yang dimainkan secara utuh, tidak melihat lewat media televisi atau tidak melihat lewat link YouTube, tapi menyaksikannya langsung. Itu sebuah keunikan tersendiri. Bahkan kita akan terbawa dengan tarian yang dimainkan. Cobalah suatu saat kapan entah di mana kalian coba mengikuti tarian-tarian yang ada di daerah Nusantara. Biasanya kalau di Taman Mini Indonesia Indah, setiap anjungan itu pada saat-saat dan waktu tertentu suka menampilkan. Cobalah sekali-kali ditonton. Tapi nanti setelah situasi pandemi ini menghilang dari Indonesia, kita akan bisa menyaksikan tarian secara live. Nah, jadi gerakan yang terdapat pada tari kreasi baru atau tari modern ini biasanya merupakan paduan antara gerakan tari tradisional dengan gerakan pada tari klasik. Lebih jauh mengenai bentuk gerakan yang digabungkan dalam teori modern ini, diambil berbagai macam seni tari yang terdapat di daerah-daerah. Nah, berikutnya pola lantai tari kreasi. Pada saat menari, posisi penari pasti selalu berubah-ubah. Itu disebut pola lantai. Kadang serong, kadang lurus, kadang mengerucut, kadang mengembang. Nah, itu disebut namanya pola lantai sesuai dengan ruang dan geraknya ya. Perubahan posisi ini dapat dibayangkan
berupa garis-garis di lantai. Garis-garis di lantai dalam istilah karya disebut namanya pola lantai. Jadi pola lantai itu gerakan penari yang merubah dari satu posisi ke posisi lain, itu disebut pola lantai. Supaya apa? Kelihatannya menjadi dinamis. Pola lantai dapat berbentuk garis lurus, ya, berbentuk garis. Kemudian bisa juga dibuat oleh formasi penari. Pola lantai bisa tari tunggal, ya. Pola lantai tari tunggal itu berbeda dengan pola lantai tari berpasangan ataupun pola lantai dalam tari kelompok. Nah, pola lantai dalam tari merak. Tari merak merupakan termasuk kategori tari kreasi baru. Tari merak ini mengekspresikan keindahan. Keindahan apa? Ya sesuai dengan namanya, burung merak. Ya, burung merak itu kan kalau sedang mekar, indah sekali. Seperti ratu di hutan belantara yang sangat indahnya memekarkan dan mengepakkan sayapnya. Nah, berbagai gerakan itu diambil tentunya dengan mengamati bagaimana gerakan-gerakan burung merak perempuan, ya. Tarian ini tentunya kita sudah pelajari, mungkin ada termasuk kategori tarian Sunda. Karena diciptakan oleh seniman Sunda, namanya tokohnya Cece Sumantri, ya. Ya, sekitar pada pertengahan abad ke-19, ya, tahun 1900-an, ya. Nah, itu kita bisa lihat gerakan-gerakannya, ya. Nanti silakan kalian buka saja di link YouTube gerakan-gerakan bagaimana tarian merak, ya. Kemudian meragakan tari kreasi berdasarkan pola lantai. Pertama memilih judul, menyiapkan banyaknya penari, ya, silakan dilihat sajalah bagaimana link YouTube. Ada tari merak, ada tari payung, ada juga bentuk-bentuk tari-tari yang lain yang termasuk kategori tari modern, ya. Kemudian dalam tarian tidak lepas dari pola ruangan. Nah, atau bentuk pentas. Pola ruang itulah bentuk-bentuk pentas atau panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Nah, jenis-jenis panggung ini perlu kita ketahui bersama anak-anakku sekalian di kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Pertama ada yang disebut dengan panggung arena. Jenis panggung arena adalah jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasan jenis antara pemain dengan penonton. Itu namanya panggung arena. Ya, kumpul saja di lapangan luas. Kedua, panggung proscenium adalah jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari yang memiliki batasan jelas antara pemain dan penonton. Jadi batasan jelas, ada panggung, ada ruang duduk, ada tempat duduk penonton. Yang ketiga, panggung campuran. Dari jenis panggung campur ini biasanya menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak, ya. Kemudian dalam kaitan juga dalam penarian ada tata rias, ada kostum tari, ada iringan tari, dan properti itu adalah bagian-bagian dalam tari. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk tugas kali ini silakan dilihat halaman 39, ada soal bagian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan dikerjakan di kertas selembar, jangan lupa soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis, dan seperti biasa dikirim di awal bulan. Itulah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi pembuka wawasan buat kita semua untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.